Keluarga jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Ada seorang filsuf dan sastrawan dari Perancis bernama Albert Camus. Dalam salah satu novelnya yang berjudul Mitos Sisyphus, dia menggambarkan bahwa hidup manusia itu adalah hidup yang absurd, tidak jelas, membingungkan. Kenapa begitu? Karena pada satu sisi, hidup manusia itu diarahkan untuk menuju ke masa depan. Namun di sisi lain, ketika dia menuju kepada masa depan, dia sebenarnya sedang menuju kepada kematian. Lebih lanjut, Albert Camus dengan ekstrim mengatakan bahwa manusia itu hanyalah orang mati yang tertunda. Pada akhirnya, satu demi satu, cepat atau lambat, kita semua akan mati. Dan ketika kita mati, apa yang selama ini kita perjuangkan tidak ada artinya di depan kematian. Pencapaian, prestasi, karir, harta benda, keluarga, reputasi, semuanya tidak lagi penting. Dalam kenyataan yang demikian, bahwa hidup ini absurd, lalu apa yang hendak kita lakukan? Apakah kita sebaiknya cukup diam saja, menanti kematian menghampiri kita? Keluarga jemaat yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita gereja memperingati Sabtu Sunyi atau Sabtu Suci. Pada hari ini kita diundang untuk merenungkan kembali saat-saat di mana tubuh Tuhan Yesus dibaringkan di kuburnya setelah ia wafat di atas kayu salib. Melihat kematian Tuhan Yesus Kristus, tentu para murid sangat terpukul hatinya. Mereka terpukul menyaksikan sang guru yang selama ini dikagumi, sang guru yang selama ini mengayomi mereka. Kini sang guru itu telah tiada. Bahkan mereka menjadi saksi ketika sang guru itu ditolak, dihina, disiksa. Ketika sang guru itu harus terseret-seret memikul salib dan akhirnya mati dalam sebuah tragedi penyaliban. Mereka tentu sangat terpukul, bukan hanya karena kematian Yesus Kristus, guru mereka, tapi mereka mungkin juga sangat terpukul karena barangkali merasa bersalah, tidak bisa melakukan apapun untuk membela guru mereka. Mereka mungkin juga terpukul karena mereka merasakan ketakutan. Takut kalau nanti mereka sebagai pengikut Kristus juga ikut ditangkap dan dibunuh. Mereka juga mungkin merasakan kehampaan dan keputusasaan, sebab tidak lagi tahu tujuan ke depan harus apa. Sang guru yang selama ini menjadi panutan sudah tidak ada lagi di antara mereka. Di titik ini, sangat mungkin para murid Kristus mulai merasakan bahwa hidup ini absurd, seperti yang dikatakan oleh Albert Camus tadi. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi pertanyaannya bagi kita. Jika situasi hidup kita demikian, lalu apa yang hendak kita lakukan? Ketika kita sadar bahwa hidup ini absurd, apa yang hendak kita perbuat ke depan? Apakah kita diam saja pasrah menggantung nasib menunggu kematian? Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, manusia harus melawan supaya hidupnya tidak jatuh pada keabsurdan seperti yang dikatakan oleh Albert Camus tadi. Bagaimana caranya? Yaitu dengan kita terus berjuang, terus berusaha melalui tindakan nyata di dalam hidup kita. Bacaan Injil hari ini mengisahkan tentang peristiwa di mana setelah Yesus wafat, ada seorang yang bernama Yusuf dari Arimatea memberanikan dirinya menghadap Pilatus dan meminta kepada Pilatus untuk dapat mengambil jenazah Yesus dan menguburkan jenazah Yesus. Selain Yusuf dari Arimatea, ada juga Nikodemus. Nikodemus adalah seorang Farisi. Tapi dia memilih cara yang berbeda dengan kaum Farisi yang lain. Dia memilih untuk pergi kepada makam Yesus,
membawa minyak, yaitu campuran minyak mur dan minyak gaharu untuk dapat meminyaki jenazah Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dilakukan oleh kedua orang ini, kedua orang yang sebenarnya bukan bagian dari murid utama Yesus, menunjukkan kepada kita bahwa kita harus bersedia melawan kehidupan yang absurd ini dengan kita melakukan tindakan yang nyata, tindakan yang konkret. Sekalipun hidup ini fana, sekalipun dalam kefanaan itu pun penuh dengan penderitaan, kesakitan, kesulitan, dan ketidakpastian, semuanya itu bukanlah alasan untuk kita berdiam diri saja dalam kehidupan ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kesepian karena kesendirian, kedukaan karena kehilangan, ketakutan karena kematian, bukanlah sesuatu yang asing dalam hidup kita. Dulu para murid Yesus mengalami itu. Demikian juga hidup kita. Setiap orang pasti pernah, masih, dan akan mengalami perasaan-perasaan itu. Tentu kita sangat berharap bayang-bayang perasaan itu menjauh dari batin kita, bahkan kalau bisa lenyap, menghilang. Namun Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, di momen Sabtu Sunyi ini, kita justru diajak untuk menginsafi dan legowo bahwa semua itu adalah bagian yang tak terpisahkan dari kodrat kemanusiaan kita. Kita harus terima, sebagai manusia, memang kita setiap hari terancam oleh kesendirian, terancam oleh kedukaan, terancam oleh kematian. Namun yang terlebih penting adalah bagaimana menerima keadaan-keadaan itu semua, menghayati itu semua dalam relasi kita dengan Tuhan, sehingga keadaan-keadaan itu tidak membuat kita terpuruk, tapi justru kita semakin sadar bahwa kita manusia, hidup kita ini ringkih, hidup kita ini rapuh, hidup kita ini fana, dan pada satu saat pasti akan berakhir. Dengan kesadaran bahwa suatu saat hidup kita akan berakhir, maka kita menjadi juga semakin sadar bahwa waktu-waktu dalam kehidupan kita sungguhlah berharga. Setiap detik, setiap hembusan nafas adalah karunia. Jadi jangan sampai waktu itu berlalu begitu saja karena kita mengisinya dengan hal-hal yang tidak berguna, karena kita mengisinya dengan hal-hal yang omong kosong dan tidak berarti, karena kita mengisinya dengan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi kehidupan. Tetapi justru kita mengisinya dengan hal-hal yang merusak sukacita dan kedamaian kita. Demikian juga sukacita dan kedamaian di tengah kehidupan. Melalui Sabtu Sunyi ini, kita disadarkan bahwa kita tidak dipanggil untuk menjadi umat yang jatuh pada ketakutan dan keputusasaan karena menyadari hidup ini fana. Namun dengan menyadari bahwa hidup ini fana, kita justru dipanggil untuk menjadi pribadi-pribadi yang tegar, pribadi-pribadi yang sanggup menerima segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, dan kita tetap setia mengerjakan apa yang dapat kita kerjakan secara nyata. Keluarga jemaat yang dikasihi Tuhan, akhirnya selamat menghayati Sabtu Sunyi. Selamat berjuang sebagaimana Yusuf dari Arimatea dan Nikodemus. Selamat menghayati keberadaan kita di dunia ini yang sekalipun fana, tetapi adalah karunia karena kita masih bisa mengerjakan kebaikan-kebaikan nyata yang bernilai kekal di surga. Tuhan menolong kita sekalian. Hosiana.
Bapak, Ibu, Saudara yang berada di rumah, mari kita bersyukur atas kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mazmur 118 ayat yang pertama. Juga yang kau timbang baik